premium berapa, ya itu sudah ada. Nah, jangan sampai pas di saat panen terus ada beras impor, ini akan menurunkan harga petani kita. Nah, ini nggak boleh terjadi. Nah, ini saya nanti akan membuat semacam sistem untuk mengawasi ini. Saya akan memfungsikan seluruh stakeholder yang menangani masalah. Bagaimana upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan petani, mulai dari produksinya, kemudian juga hasilnya. Jadi kita akan meningkatkan kesejahteraannya dengan cara yang memberdayakan semua sumber daya yang ada, baik pengawas, yaitu terutama terkait dengan pertanian, ya dinas pertanian, semuanya akan saya libatkan. Selanjutnya kan di sektor ekonomi, daya beli masyarakat ini kadang tidak menentu. Ya. Tentu apabila kita dipercaya nanti diberi amanah oleh rakyat bahwa kita adalah orang baik sehingga suaranya menyatu ke kita, di samping track record kita masih tergolong masih bersih, tata kelola pemerintahan terkait tata kelola pemerintahan kan tersistem. Tentu kita memiliki teknis tersendiri bagaimana upaya-upaya kita pertama meningkatkan income per kapita pendapatan masyarakat. Ekonomi Sulawesi Selatan dapat meningkat, gitu kan? Ya, jadi begini, kalau bicara bagaimana meningkatkan ekonomi kita di tentunya semua harus punya peran, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ini harus semuanya bekerja sama sebenarnya. Karena regulasi yang sudah dibikin oleh dalam hal ini pemerintah tentunya harus diikuti oleh semua, baik itu swasta maupun masyarakat, ya. Nah, memang kalau bicara peningkatan ekonomi, pasti kita harus membuat lapangan pekerjaan, ya. Kalau lapangan pekerjaan itu tidak ada, dari mana masyarakat bisa mendapatkan penghasilan? Nah, tentunya lapangan pekerjaan ini bisa mungkin diprakarsai oleh pemerintah, dalam hal ini yang berkuasa rasanya itu, kemudian juga bisa oleh swasta, atau bisa masyarakat itu sendiri membuka lapangan-lapangan kerja seperti UMKM. Nah, tentunya ya masyarakat ini harus ada sentuhan, misalnya UMKM. Tentunya ya dia diberikan sedikit perhatian khusus dalam hal mungkin ya diberikan penyuluhan, pembinaan, kalau perlu mungkin diberikan modal, ya, untuk bagaimana dia secara berkesinambungan bisa berusaha secara mandiri, ya. Jadi dia mungkin buka-buka warung, kan banyak yang menopang negara kita pada saat krisis kemarin. Itu karena ekonomi UKM ini sebenarnya, ya. Seandainya itu tidak, wah ini bahaya negara kita. Tahun 98, 2008 itu semua karena ketangguhan ekonomi kita yang ditopang oleh para pedagang-pedagang kecil dalam kaitannya dengan UMKM. Sehingga saya nanti mungkin akan fokus membuat sistem bagaimana para pengusaha-pengusaha kecil ini, UMKM ini, akan kita melakukan pembinaan, pendampingan, dan tentunya kita akan berikan modal, ya, karena kan memang terbuka, ya, BUMN seperti bank, seperti ya Pertamina dan lain sebagainya, itu kan pasti ada istilah CSR untuk membantu masyarakat yang pengusaha kecil itu. Jadi, yang menjadi kendala ini terkait pengusaha-pengusaha kecil ini, UMKM ini, dalam modal.
apakah ada upaya-upaya kita nanti membangun meyakinkan antara BUMN bangun kemitraan dengan para pengusaha-pengusaha kecil itu? Iya. Sehingga ada modal. Sebenarnya pemerintah saat ini memang sudah ada, cuma mungkin belum terintegrasi dengan baik ataupun mungkin belum tepat dengan sasaran, sehingga ke depan memang di samping sistem yang bagus, ya, kemudian petugas juga yang punya integritas untuk bagaimana mensinergikan semua sumber-sumber CSR ataupun modal-modal yang bisa untuk diberikan kepada para UMKM ini itu dimaksimalkan, dikontrol dengan baik. Tentunya semua pelaku UMKM ini tidak hanya begitu dikasih modal, artinya dilepas, tidak, tapi harus ada pembinaan, ada tahapannya, ya, mulai dari rekrut sebagai UMKM atau UMKM yang sudah berjalan, di analisis apakah dia memang bisa dibantu dengan permodalan, kan pasti ada tingkatannya. Nah, ini nanti sistem yang akan kita buat dan pengawasan yang di lapangan harus ada yang setiap saat, sehingga tidak dilepas para pelaku UMKM.